Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Rabu, tanggal 12 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kita coba lihat dulu ya hasil dari pergerakan di hari Selasa kemarin, di mana terjadi dorongan buyer ya yang menurut saya cukup signifikan, tapi belum mampu close di atas daripada candle impulsif bearish sebelumnya. Tapi di sini gagalnya seller menekan hingga menyentuh atau break di bawah 1984.23 sampai dengan posisi saat ini masih belum berhasil ya. Dan tentunya di hari Selasa kemarin buyer momentum lebih kuat ya, artinya lebih kuat mendorong dan hampir bergerak di atas daripada open bearish di 2007.67 di posisi ini, dan close-nya masih di bawah area impulsif bearish ini. Tentunya ini akan menjadikan sebuah pertanyaan besar khususnya di hari Rabu ini, karena bertepatan untuk hari ini akan rilis news CPI ya, atau inflation rate Amerika akan update hari ini, akan rilis pukul 19.30 ya, dimana kalau kita perhatikan data CPI sendiri itu ada penurunan di angka sebelumnya kan, dari 6,4% turun menjadi 6,4%. Anda bisa lihat di sisi kiri ya, dimana kalau kita perhatikan data saat ini adalah 6,0%, dan diprediksikan ada penurunan hingga 5,2%. Dan ini sebenarnya sudah saya bahas ya di weekly analisa untuk fundamental, di mana angka 5,2% ini menunjukkan penurunan inflasi Amerika menurut saya cukup signifikan, dari angka 6,0% turun menjadi 5,2%. Jika mana ini terjadi aktualnya menghasilkan 5,2%, maka saya memperkirakan si Federal Reserve atau Jeremy Powell berhasil ya menekan sampai dengan posisi di angka 5,2% jika mana nanti aktual itu terjadi. Jadi artinya kalau angka itu sesuai dengan yang diprediksikan, ya maka akan terjadi pelemahan pada indeks dolar. Kemudian ada pelonggaran ya, khususnya si Jeremy Powell bakalan gak akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Artinya masih mempertahankan suku bunga yang lama. Itu menjadikan sebuah poin ya, catatan, karena keberhasilan menekan inflasi meskipun memiliki target hingga 2% ya untuk si Jeremy Powell dalam menekan inflasi saat ini. Tapi tentunya dengan adanya kondisi yang kalau kita perhatikan kemarin, adanya kenaikan suku bunga yang besar ya dari tahun sebelumnya, dari tahun 2022, dan itu menjadikan dampak besar permasalahan perbankan yang saat ini masih sedang diatasi di Amerika, dan itu karena ya salah satu penyebabnya dari kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh si Jeremy Powell. Meskipun sistem perbankan contoh SVB Bank terakhir kemarin kan karena kegagalan daripada menaruh investasi yang salah gitu, karena dampak daripada suku bunga tadi tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Itu kondisinya, dan tentunya hal ini si Jeremy Powell memang ada dua yang perlu diperhatikan ya dalam tingkat suku bunga nantinya di bulan Mei, antara menaikkan 25 basis point atau tidak akan menaikkan, artinya masih mempertahankan suku bunga yang lama. Dan ini yang tentunya yang masih menjadikan polemik ya, dalam arti masih melihat nantinya khususnya malam ini apakah CPI masih berada di atas 5,2%. Artinya kalau aktualnya masih di angka 5,7, 5,8%, ya menurut saya hal tersebut masih dianggap inflasi Amerika masih cukup tinggi ya. Meskipun angka saat ini juga 5,2% juga masih dianggap angka yang masih cukup tinggi. Artinya jika mana itu terjadi, ya sikap yang akan dilakukan, karena target Jeremy Powell kan menekan hingga 2%, maka ya besar kemungkinan akan tetap dinaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Dan melihat juga kondisi non-farm payroll, unemployment rate, dan
average hourly earning hari Jumat kemarin menunjukkan hasil yang positif, dan ini maka ada pembicaraan beberapa investor itu berharap tetap dinaikkan sebesar 25 basis point. Itu gambarannya ya secara sekilas, tapi nanti insya Allah saya akan update hasilnya di ZF Brotherhood ya, di grup Telegram resmi daripada Zona Forex. Link ada di deskripsi ya, jadi jangan sampai salah karena banyak akun-akun yang mengatasnamakan ZF Brotherhood. Oke. Jadi itu untuk news yang bisa saya sampaikan sedikit di pagi hari ini ya, dan kita akan melanjutkan di analisa teknikal. Secara keseluruhan time frame daily masih ada posisi buyer momentum terjadi di hari Selasa kemarin. Dan apakah hari ini akan terjadi penurunan yang cukup signifikan, baik itu nanti turun di bawah open 1984.23 atau dia akan bergerak naik, tentunya akan menguji kuat wilayah minimal di kisaran di 2020 ya, poin 45, mendekati area bearish impulsif yang ada di sini. Itu sih gambarannya ya, tapi biasanya kalau saya pribadi saya akan menunggu dulu nantinya struktur yang terbentuk di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa seperti apa. Minimal nanti saya akan memberikan gambaran lebih jelas di sore ya, di sesi mendekati sesi Amerika, dan nanti kita lihat dan nanti saya akan bahas kembali. Oke, sekarang kita akan lihat dulu time frame 4 jam. Di posisi hari kemarin jelas ya posisinya setelah pembukaan di sesi Asia, memang di posisi kemarin pasca mau rilis inflation rate atau CPI ya, dan posisinya indeks dolar saat ini masih dalam posisi tekanan seller, terjadi penurunan dan tentunya dimanfaatkan XAUUSD terjadi kenaikan. Dan Anda bisa lihat dibuka di candle bullish dan kemudian ada impulsi bullish sampai dengan sesi Eropa ternyata masih membentuk sebuah area konsolidasi besar. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan ya di posisi terakhir. Di sesi Amerika, market lebih kecenderungannya berbentuk sebuah pergerakan konsolidasi atau sideways ya. Tentunya ini nanti yang akan saya batasin, batas atas dan batas bawah. Oke, secara keseluruhan memang daripada bearish engulfing di time frame 4 jam berhasil di breakout oleh impulsi bullish ya. Ini dari candle impulsi bearish atau inside bar, tapi tentunya apakah ini sudah akan memberikan dorongan kuat bullish menuju area drop base drop? Ini menjadikan tantangan ya selanjutnya area ini, area base, area drop base drop ini, dan ini nanti kita lihat. Tapi tentunya dengan adanya struktur impulsif, korektif ya, besar kemungkinan akan impulsif kembali. Ya, itu sih gambarannya, tapi kita akan memiliki batas atas dan batas bawah ya untuk melihat secara intens. Artinya kalau nanti break di bawah area low terakhir yang di impulsif bullish ini di kisaran 1995.80 sekian ya, ini artinya akan terjadi penurunan berlanjut ya. Rawan juga area order block time frame 1 jam ini bisa dijadikan acuan penolakan ya. Rawan artinya bisa terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, bisa juga akan menuju wilayah order block time frame 4 jam. Itu gambarannya secara ini pergerakan time frame 4 jam. Ini saya hapus dulu ya sebelum saya menjelaskan secara detail lagi di time frame 1 jam. Oke, target-targetnya nggak sampai di posisi kemarin ya, karena memang news tidak ada, dan tentunya yang pasti akan ditunggu adalah news nanti malam mengenai inflation rate Amerika atau CPI. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame 1 jam, dan di sini pembentukan konsolidasi terjadi ya. Ini saya akan tandain dulu pergerakan konsolidasi atau sideways ya di area ini. Ini areanya coba kita gambarkan dulu. Oke, ini adalah area konsolidasinya ya, seperti itu ya. Range-nya berkisaran antara 2007.38 sampai dengan di 1995 ya, poin 50 sekian. Oke. Ini saya akan tandain batas atas dan batas bawah. Saya akan masukkan level psikologi terdekat ya, yang daripada harga running saat ini, untuk menandain dulu kalau artinya posisi tersebut terjadi break di atas atau di bawah level psikologinya, maka akan menunjukkan pergerakan berlanjut ya, selain ada posisi level psikologi di $2.000 per troy ounce. Oke. Ini kondisinya, tapi memang secara struktur low-nya ini kan semakin meninggi ya. Itu menandakan pergerakannya bergerak naik. Ini
dan posisi high-nya juga sudah berhasil break di atas daripada area support to become resistant ya di 2003.23 kisaran di sini. Ini udah berhasil di breakout, maka ya menunjukkan posisi kenaikan. Tapi saya nggak tahu ya, saya menggambarkan kalau nantinya sampai area konsolidasi ini di breakout, contoh saya sih ini kalau di breakout ya tentunya menuju area drop bis drop, nah menuju wilayah ini. Gambarannya sih seperti itu ya. Tapi kalau nantinya kita lihat tekanan sellernya akan lebih kuat, maka ya tentunya dia akan menuju level psikologi ya, breakout impulse bearish, kecenderungannya akan retest dan menguji sekali lagi daripada low terakhir yang dia ada di sini nih, atau wilayah supportnya ya, wilayah supportnya akan diuji sekali lagi di hari ini. Ini kondisinya kalau gambaran dari saya ya, ini adalah wilayah support. Sebentar, ini adalah area supportnya, kita tandain dulu ya, itu adalah area support di 81.57. Tapi biasanya kalau sebelum rilis news ya, kayak contoh CPI ini, market sih kecenderungannya akan bergerak sideways sih, kecenderungannya seperti itu. Artinya ada beberapa pergerakan yang tidak menunjukkan aksi yang cukup signifikan gitu, dan besar kemungkinan juga akan bergerak konsolidasi seperti ini ya, bergerak terbatas. Ini juga akan bisa terjadi dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Makanya nanti kita lihat perkembangannya ya, apakah mampu break di atas level psikologi di 2007.52. Artinya yang ditunggu-tunggu adalah breakout impulsif bullish, atau akan break di bawah level psikologi 1995.50, artinya breakout impulsif bearish close di bawah area 1995.50. Sementara gambarannya seperti ini secara analisa teknikal, dan kalau kita lihat strukturnya memang potensinya itu masih dalam kecenderungan naik ya, potensinya masih kecenderungan naik, cuman batas bawahnya adalah 1981. Kalau area tersebut di breakout ini, maka akan kecenderungannya pasti akan kuat turun ya, itu. Tapi kalau selama area ini batasannya lumayan ini ya, lumayan jauh di 21,45 dolar per troy ounce, jarak daripada opennya cukup lumayan, artinya butuh tenaga super ya untuk turun hingga area tersebut. Dalam arti kalau hari ini news ya, kemungkinan besar bisa break di bawah area 1981-an ini ya, besar kemungkinan pasti akan bisa turun di area ini, karena di sini masih ada area demand yang masih menunjukkan potensi kekuatannya ya, setelah disentuh dan dia bergerak naik yang cukup tinggi. Oke, ini ya yang bisa saya sampaikan, dan saya ingatkan buat teman-teman semua, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.